Omset udah besar, cabang sudah banyak, apalagi karyawan banyak banget. Sehingga Anda digelari orang yang sukses. Michael, the great online business coach. Tapi di balik itu semua banyak yang orang nggak tahu bagaimana Anda pusing, stres, jiwa Anda tertekan, rasanya ingin berontak. Karena masalahnya makin besar, rasa-rasanya 24 jam aja nggak cukup. Kalau dulu doanya pengen omset besar, tapi sekarang omset besar nggak bisa menikmati hidup. Hingga akhirnya mencari pembenaran. Duh, dunia ini mau dikejar sampai kapan sih? Toh juga harta nggak dibawa mati. Yang sebenarnya itu cuman klise. Yang sebenarnya terjadi dalam diri Anda, sekarang aja udah terpenjara banget dalam usaha sendiri. Semakin besar omset, semakin nggak punya waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri. Nah, pertanyaannya, emang selama ini Anda udah berbisnis belum sih? Coba kita renungkan, sebenarnya apa yang membuat Anda stres, tertekan? Mungkin hutang di bank, hutang dengan teman-teman, saudara terdekat yang mereka sudah merongrong. Belum lagi karyawan nggak bisa diandalkan. Udah bayar mahal profesional, tapi tetap bisnis begitu-begitu aja. Dan semua-muanya masih bergantung pada Anda. Kalau Andanya nggak ada, bisnis nggak maksimal. Lebih parahnya lagi, omset nggak stabil, karyawan banyak, harga-harga pada naik semua. Duh, harus gimana nih? Tapi uniknya, kita lihat banyak pengusaha yang bisnisnya menggurita, dia bisa tidur, bisa menikmati, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Nah, apa yang membedakan Anda dengan mereka? Anda bisa aja mengatakan saya pebisnis atau saya pengusaha hebat. Tapi pembeda yang paling nyata antara pebisnis dengan pedagang, pedagang fokus mencari uang sementara pebisnis fokus membangun aset. Nah, aset inilah yang nantinya akan menghasilkan uang. Tapi coach, saya juga membangun aset. Saya punya toko, saya punya barang dagangannya banyak, punya mobil usaha dan segala macamnya. Nah, sebentar dulu kita dudukkan definisi aset itu apa. Jadi, aset itu adalah mesin uang. Bukan cuma sekedar benda, tetapi mesin yang menghasilkan uang walaupun Anda tidak bekerja lagi. Jadi karyawan juga termasuk aset, database konsumen termasuk aset, bahkan kegiatan marketing termasuk juga aset jika Anda memahaminya. Nah, aset itu sendiri terbagi 5 sesuai dengan fase bisnis yang dilewati seorang pebisnis mulai dari nol hingga bisnisnya besar. Coba kita lihat bagaimana seorang pebisnis bertumbuh. Nah, ada 5 tingkatan pebisnis yang dimana masing-masing tingkatan itu ada aset yang mereka bangun. Tingkatan 1, yaitu fase mencari makan, fase survival, di mana mereka fokus mencari omset. Kalimat yang keluar adalah yang penting. Yang penting bisa makan dulu, yang penting bisa gajian dulu, yang penting bisa operasional dulu. Nah, di sini asetnya adalah database. Banyak pedagang yang nggak ngerti bagaimana mengelola database. Dan bahkan sebagian mereka berpikir bahwa iklan adalah beban operasional. Dan mereka tidak mendapatkan apapun dari iklan itu kecuali cuman sekedar pengunjung. Tapi pebisnis berbeda. Pebisnis memasang iklan, mereka mendapatkan data. Data konsumen tadi diolah dari yang tadinya mereka belum tahu tentang bisnis kita, kemudian mereka diajak untuk datang dulu, masuk dulu, coba-coba, akhirnya membeli, dan kemudian mereka berlangganan. Nah, data inilah yang diolah oleh seorang pebisnis sehingga omsetnya stabil. Fase kedua adalah fase mencari keuntungan atau margin. Bagaimana untungnya sekarang harus lebih besar. Jadi bukan cuma sekedar jualan. Mereka harus mulai memilih mana produk yang akan difokuskan dan mana produk yang akan dihilangkan. Kebalikannya, kalau pedagang ketika masuk ke fase ini semuanya kalau bisa didagangkan. Pebisnis mereka fokus dengan apa yang paling menguntungkan dan di sini mereka menonjolkan keunikannya. Ya, rumusnya margin adalah omset dikurangin beban. Maka kalau mau untungnya banyak, omsetnya dibesarin dan bebannya dikurangin. Disinilah mulai manajemen sederhana dibentuk. Manajemen keuangan, manajemen operasional, tim, dan yang lainnya. Dan aset paling berharga di fase kedua ini adalah tim yang solid dan kompeten.
Tentunya berbeda dengan pedagang yang ketika merekrut tim asal buka lowongan kerja, yang penting orangnya bisa kerja, ya udah kerjain gitu ya. Dan kerjanya juga nggak terukur. Hasilnya apa, targetnya apa, mau dibayar berapa. Sementara pebisnis, mereka mendefinisikan siapa yang berhak bekerja dengan mereka dan mereka nilai kinerja tim itu. Nah, sekarang Anda bayangkan ketika Anda bisa mengukur kinerja tim, bisa melihat kekuatan, kelemahan mereka sehingga Anda bisa memasukkan strategi apa yang paling tepat dengan orang yang seperti apa pula. Makanya di fase ini Anda sudah butuh divisi HRD. Sebaliknya, banyak pedagang-pedagang besar yang omsetnya bahkan miliaran, dia nggak ngerasa perlu HRD. Kenapa? Karena para pedagang bahkan tidak menganggap karyawan itu aset. Yang mau masuk, ya keluar ya sudah gitu ya. Banyak lagi orang yang mau dia pekerjakan. Sementara bagi seorang pebisnis, tim adalah aset yang mahal sekali. Tim itu direkrut, baik itu yang tadinya amatir dibuat profesional atau memang mereka yang sudah profesional kemudian disesuaikan jenjang karirnya. Sampai akhirnya pebisnis itu masuk ke fase ketiga, yaitu fase sistemasi. Di mana di fase sistemasi ini asetnya adalah integrated online system. Jadi sistem bisnis yang terintegrasi secara online. Sistem pergudangan Anda connect dengan sistem operasional Anda. Sistem HRD Anda juga terkoneksi dengan marketing, operasional, dan yang lainnya. Nah, integrasi sistem ini yang meminimalisir kebocoran, yang mengantisipasi permasalahan. Banyak sekali pedagang yang berpikir bahwa sistem adalah software. Akhirnya dia mahal-mahal beli software, dan ternyata softwarenya nggak bermanfaat seperti yang dia bayangkan. Karena kunci dari sistem adalah integrasi dari semua bagian. Contoh Anda yang di bisnis fashion, antara bagian produksi dengan bagian gudang, dengan bagian pelayanan, dengan bagian HRD yang menilai kinerja tim Anda, yang merekrut tim, yang kemudian memberikan gaji, itu semuanya terkoneksi. Di fase ini Anda sudah mulai merasa tenang. Kenapa? Karena ada sistem yang menggantikan Anda dan mengantisipasi jika karyawan berlaku curang atau terjadi masalah-masalah yang Anda sebenarnya tidak inginkan. Nah, ibaratkan sebuah mobil. Mobil itu adalah sistem yang sangat besar, betul? Ada sistem penggeraknya yaitu mesin, transmisi, sistem pengereman, sistem pendinginan, sistem pendingin kabin, sistem stability-nya. Nah, ketika ada salah satu yang bermasalah, maka bisa diantisipasi dan diperbaiki tanpa kemudian merusak mobil itu. Sama dengan bisnis Anda. Ketika sistem ini sudah tertata dengan rapi, kita akan masuk ke fase yang keempat, yaitu fase delegasi. Di mana Anda mendelegasikan bisnis kepada profesional atau leader. Di mana leader ini akan memimpin tim di bisnis Anda, mereka menjalankan fungsi dan tugasnya, dan Anda mulai bisa menikmati hidup, mulai menikmati keuntungan yang Anda dapatkan dan jerih payah yang Anda bangun dari awal. Nah, sekarang Anda punya banyak waktu, punya banyak uang, dan pikiran pun tenang. Maka kita masuk ke fase kelima, yaitu fase ekspansi. Dengan uang dan waktu Anda bisa berpikir, kemana lagi ya saya akan menempatkan uang saya? Bisnis apa lagi yang akan saya buka? Bidang apa lagi yang akan saya geluti? Nah, ini yang menjadi pembeda yang sangat besar antara pedagang dengan pebisnis. Pedagang belum apa-apa, dapat uang banyak, langsung mikir, wah beli mobil beli rumah beli ini, ganti HP, ganti kesana kemari. Yang semuanya bahkan kredit. Jadi kebayang ya tunggaannya segini, ya mungkin saat ini omsetnya juga besar. Tapi ketika omset tidak stabil, tunggaan dari gaya hidup tadi, itu yang membuat seorang pedagang stres. Sementara pebisnis, di awal mereka kerahkan energi mereka untuk membangun aset. Mungkin terlihat kehidupan mereka masih begitu-begitu aja, tidak terjadi peningkatan drastis dalam kendaraannya, gadgetnya, rumahnya. Tapi asetnya terus bertumbuh, database-nya semakin rapi, timnya semakin solid. Kemudian mereka mencetak leader-leader hebat untuk memimpin operasional dari bisnisnya. Nah, ketika sudah waktunya, pebisnis tadi, boom, dia bisa menikmati semuanya dengan bebas pikiran, tanpa takut omset naik atau turun, tanpa takut ekonomi akan gonjang-ganjing. Dia bebas pikiran, bebas waktu, dan bebas uang.
Tapi coach, banyak loh orang yang bisnisnya sudah autopilot tapi hidupnya juga nggak bahagia. Keluarganya berantakan. Dia cerai dengan pasangannya, anak-anaknya banyak yang nggak jadi orang. Dan mereka depresi. Lah, apa yang salah? Iya, ini sejalan dengan penelitian seorang psikolog, Marty Nemko, PhD. Beliau menemukan bahwa banyak miliarder kaya raya hidupnya kesepian, rasa sedih, frustasi, dan ini disebut wealthy but sad syndrome. Duh, sedih banget nggak sih? Artinya autopilot aja nggak cukup. Anda harus punya pondasi yang benar. Jangan sampai Anda sudah membangun bisnis autopilot, ternyata hati masih gersang. Ternyata Anda menaiki tangga yang salah dalam hidup. Pondasi itu yang disebut dengan keberkahan. Iya, apa itu berkah? Berkah adalah harta yang kita dapat jelas kehalalannya, mengikuti syariat yang Allah buat, dan bukan cuman itu, harta itu juga thayyib. Harta itu baik, memberikan banyak manfaat. Mungkin yang Anda dapatkan sedikit, tapi karena keberkahan tadi banyak yang bisa terselesaikan. Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah duluan mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Di dalam surat At-Taubah yang berbunyi, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Nah, Anda bisa renungkan sekarang. Allah saja menyiksa mereka. Dengan apa? Dengan harta mereka. Kita sering melihat orang yang tersiksa dengan kemiskinan, dengan keterbatasan, dengan situasi yang sangat amat berat. Tapi sangat sedikit kita yang menyadari bahwa ternyata mereka harta yang tidak berkah itu disiksa oleh Allah. Cuman kan mereka nggak curhat sama Anda. Mereka nggak curhat bagaimana mereka berantem dengan pasangannya. Bagaimana anaknya ngelawan jadi anak yang durhaka. Bagaimana mereka khawatir dengan bisnisnya. Bagaimana mereka tidak punya pertemanan yang tulus. Yang semuanya dibangun atas harta. Semuanya cuma mencari keuntungan. Dia dikelilingi oleh penjilat-penjilat profesional. Nah, ini yang membedakan konsep syariah dengan konsep kapitalis. Jika Anda masih merasa kebahagiaan itu tergantung pada harta, tergantung pada apa yang Anda punya, tergantung dari seberapa besar penghasilan Anda, tergantung dari kapasitas bisnis Anda, maka rubah itu sekarang juga. Karena harta hanyalah titipan. Hakikatnya kebahagiaan itu adanya di hati. Karena kehidupan itu kekal, yaitu kehidupan akhirat setelah hidup di dunia yang fana ini. Jadi sederhananya dunia yang kita tempatin ini cuma ladang ujian aja. Anda sekarang sedang susah, yaitu ujian. Anda sekarang pedagang, itu lagi diuji juga. Dan Anda seorang pebisnis yang sukses, yang autopilot pun Anda sedang diuji. Nah, bayangkan ketika Anda seorang pengusaha dan menggunakan mindset kapitalis, yang mana harta adalah segala-galanya. Harta itu ditimbun, harta itu milik Anda dan Anda boleh melakukan semaunya. Maka yang terjadi hati Anda akan semakin gersang. Anda hanya akan melihat dunia ini dari materi. Dan secara alamiah pun Anda akan dikelilingi oleh para penjilat yang mereka hanya mau hartanya Anda. Tapi ketika kita kembali dengan konsepnya Allah bahwa dunia ini hanyalah penjara. Kenikmatan yang Anda dapatkan itu hanya titipan dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semua yang Anda lakukan itu adalah keberkahan. Anda membantu banyak saudara, teman, keluarga, tetangga. Sehingga hati Anda merasa tenang, dipenuhi dengan rasa syukur. Dan Anda merasa bahwa apa yang Anda terima bukan karena usaha yang kita lakukan. Tapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada rasa sombong, congkak, angkuh. Dan merasa semuanya milik Anda. Tidak ada lagi. Yuk kita hijrah. Hijrah dari kapitalis ke konsep syar'i. Hijrah dari pedagang ke pebisnis. Video ini bisa sampai di timeline Anda bukan karena kebetulan. Karena tandanya Allah sayang dengan Anda. Dan bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Sehingga jangan berhenti di sini, Anda like, komen, dan subscribe
serta bagikan video ini ke orang-orang tersayang dan teman-teman seperjuangan. Karena jika mereka terbantu, Anda pun mendapatkan amal jariah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.